Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor. Chapter 4651 Renwu's Mentality Changes. Inti kristal, sejumlah besar inti kristal. Murnikan kekuatan Tao asli, kendalikan pintu rahasia tubuh fisik, dan buka pintu rahasia lautan kesadaran. Inilah yang dilakukan Luo Xiu akhir-akhir ini. Sisi dunia seni bela diri ini. Setelah Renwu keluar dari pengasingannya, ia juga menghadapi sebuah pilihan. Apakah Anda memilih untuk tetap berkecimpung di dunia seni bela diri atau meninggalkannya? Awalnya, Renwu ingin meninggalkan dunia seni bela diri, tetapi berita datang dari dunia kehidupan dan kematian bahwa Tuan Wu dan Chen Feng diburu dengan menyedihkan dan harus kembali dari dunia kehidupan dan kematian. Jadi Renwu berencana untuk menunggu di sini sampai Tuan Wu dan Chen Feng kembali, dan kemudian mendiskusikan kemana harus pergi selanjutnya. Ke dunia seni bela diri. Renwu benar-benar tidak memiliki kekurangan apapun. Meskipun keluarga Wu Zu lebih menyukai garis keturunan seni bela diri primitif, pada akhirnya mereka hanya memihak sebagian, alih-alih sepenuhnya memihak seni bela diri primitif. Bukan berarti Renwu punya dendam terhadap keluarga Wu Zu, tapi dia hanya sudah lelah dan tidak mau lagi terlibat dalam apa yang disebut pertikaian. Tidak lama setelah Renwu keluar dari pengasingannya, Yuan Tianhuan dari Istana Tertinggi, selaku pengawas, mengumumkan perintah dari pejabat senior Istana Tertinggi di Aula Alam Bela Diri. Garis seni bela diri primitif harus merekrut sekelompok pengikut untuk mengajarkan rahasia seni bela diri primitif. Namun, setelah perintah ini dikeluarkan, Renwu tidak memperdulikannya dan tidak berniat merekrut murid. Kuil-kuil Tao kecil dalam aliran seni bela diri asli juga ditutup. Penatua Ren, apa maksudmu? Apakah kau ingin melanggar perintah Istana Agung? Yuan Tianhuan bertanya. Tidakkah menurutmu lucu bahwa Istana Agung memerintahkanku untuk mengajarkan rahasia-rahasia seni bela diri yang asli? Mengapa aku belum mendengar bahwa Istana Agung masih memiliki izin ini? Rahasia dan teknik setiap kekuatan besar memiliki fondasinya masing-masing, kata Istana Agung. Ajarkan saja, apakah Istana Agung penguasa 5 alam? Renwu mencibir, rahasia seni bela diri asli adalah milik garis keturunan kita. Kita bisa mewariskannya jika kita mau. Jika kita tidak mau, kita tidak bisa. Istana Agung tidak bisa mengendalikannya begitu longgar. Ini memang benar. Tapi beginilah masalahnya. Rakyat biasa, siapa yang berani menentang perintah Istana Agung? Seni bela diri primitif tidak lagi sekuat dulu. Sekarang setelah mencapai langit, Renwu hanyalah alam yang baru saja ditembus dan tidak kosong. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menantang Istana Agung? Oleh karena itu, menurut Yuan Tianhuan, Renwu benar-benar gila. Ia hanyalah seorang yang baru saja menerobos alam Bukong dan berani melawan Istana Agung. Ia hanya mencari kematian. Rekan Taois Ren, lebih baik berpikir jernih. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari Istana Agung, aliran seni bela diri asli akan memiliki peluang untuk bangkit, kata Yuan Tianhuan. Apa untungnya bangkit? Bukannya aku tidak mengerti prinsip menembak burung pertama. Kurasa seni bela diri yang asli sudah cukup bagus sekarang. Kita semua begitu lemah sehingga orang lain terlalu malas untuk menindas kita, kata Renwu ringan. Rekan Tao telah menembus alam abadi. Mungkinkah dia tidak lagi berambisi untuk memimpin garis seni bela diri asli bangkit kembali? Yuan Tianhuan menatap Renwu dengan tak percaya. Dalam pemahamannya di masa lalu, Renwu seharusnya tidak begitu dekaden. Dia menyembunyikan diri selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai alam abadi. Bukankah itu hanya untuk menyembunyikan diri dan menunggu kesempatan untuk bangkit? Aku tidak tertarik bicara denganmu. Selamat tinggal. Renwu melambaikan lengan bajunya dan menutup pintu kuil Tao tanpa membiarkan Yuan Tianhuan masuk. Terdengar suara ledakan. Pintunya tertutup. Yuan Tianhuan berdiri di luar pintu dengan ekspresi jelek. Dia benar-benar tidak mengerti Renwu, orang ini. Dia sudah menoleransi hal ini selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia harus menyerah sepenuhnya. Apakah aliran seni bela diri asli benar-benar tidak ingin bangkit? Dan pada saat ini, Renwu di kuil Tao memandang ke kejauhan dan menghela napas panjang dalam hatinya. Dulu dia pernah mengira bahwa suatu hari dia akan mampu bangkit dengan garis keturunan seni bela diri primitif. Tapi sekarang, ketika ia keluar dari pengasingannya, ia mendapati murid tertuanya hilang dan sedang diburu. Murid keduanya menjadi incaran dan harus mengikuti Tuan Wu ke dunia kehidupan dan kematian untuk bersembunyi dan mencari perlindungan. Muridnya yang lebih muda juga harus meninggalkan seni bela diri karena menjadi incaran seni bela diri multidimensi.
Ia pergi ke Taiji untuk menetap. Saat itu, Renwu yang baru saja menerobos alam abadi dan seharusnya sedikit bersemangat, hampir meragukan hidupnya. Dia tidak ingin bertarung lagi. Kalau seni bela diri asli merosot, ya merosotlah. Kalau bangkit tapi tak kunjung bangkit, apa gunanya? Sebaliknya, dia merasa semua muridnya bisa baik-baik saja. Selama semua orang bisa bertahan hidup dan tidak berada dalam bahaya, semua ini penting. Chapter 4652 Return of Chen Feng. Sisi aula alam bela diri ini. Renwu menunggu Tuan Wu dan Chen Feng kembali, tetapi tidak pergi untuk sementara waktu. Ia pada dasarnya tinggal di kuil Tao-nya, tidak pernah meninggalkan rumah, dan menolak semua pengunjung. Kepala istana, Gu Daoran, telah mengumumkan pengunduran dirinya sejak lama, dan tidak seorang pun diizinkan mengganggunya. Sebaliknya, di Istana Seni Bela Diri saat ini, Yuan Tianhuan, inspektur dari istana tertinggi, telah menjadi pembicara yang berhak berbicara. Keluarga Wuzu tampaknya tidak mempunyai niat untuk campur tangan dalam hal ini, atau mungkin mereka mempunyai rencana dan rancangan lain. Sisi lainnya, beritanya tersebar. Hongzhan dikejar oleh orang-orang dari kekuatan misterius, dan pertempuran pun pecah di dimensi surga. Hongzhan membunuh seorang pria kuat di puncak alam abadi dengan kerugian besar. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan. Lagi pula, Hongzhan tidak butuh waktu lama untuk menembus alam abadi, dan dia bahkan bisa mengalahkan puncak alam abadi. Tingkat pertumbuhan seperti itu agak menakutkan. Bahkan ada beberapa orang kuat yang meragukan apakah Hongzhan telah memahami rahasia abadi seni bela diri asli. Jika dia menguasai rahasia abadi, mungkinkah dia bisa meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan level alam abadi? Pada saat ini, Hongzhan, meskipun terluka parah, memiliki senyum di wajahnya. Karena pertarungan ini, dia membunuh dengan sangat bahagia. Setelah menanggungnya bertahun-tahun, jarang sekali dia merasakan kegembiraan dan kesenangan seperti itu. Di masa lalu, hatinya penuh dengan keluhan, frustrasi, ketidakberdayaan, depresi, kemarahan dan emosi lainnya. Sekarang, dia bagaikan binatang buas yang terbangun, sama sekali tidak bermoral dalam membiarkan dirinya pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan guru dan Chen Feng. Adik laki-lakiku telah menjalani kehidupan yang paling memuaskan di garis keturunan kita, kan? Hongzhan bergumam dalam hati, namun, adik junior tampaknya hidup sangat nyaman, dan bahkan membantu kita berbagi beban. Banyak orang yang menatapnya. Ada juga Chen Feng. Dia mengungkap rahasia seni bela diri asli. Dia kembali ke istana seni bela diri dari dunia kehidupan dan kematian. Aku khawatir dia akan menghadapi beberapa serangan dan intersepsi di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong soal itu, ada sedikit kekhawatiran di mata Hongzhan. Pada saat yang sama, di lintasan antara dunia kehidupan dan kematian dan dunia 5 dimensi, wajah Tuan Wu sedikit pucat, dan dia menyeret seorang pria yang berlumuran darah dengan tangan kanannya. Kembali dari alam kehidupan dan kematian, terjadi perang terus-menerus. Tuan Wu terluka. Chen Feng hampir dipukuli sampai mati. Namun, setidaknya dia tidak mati dan masih bisa bernapas. Mulut Tuan Wu berkedut sedikit, seluruh tubuhnya sakit, dan dia diam-diam berpikir bahwa Chen Feng, anak ini, beruntung. Di depan, sosok-sosok terbang satu demi satu, mendarat tak jauh dari sana, dan menyapa Tuan Wu sambil mengepalkan tinjunya. Yang sedikit ini, mereka dikirim oleh komunitas seni bela diri untuk menyambut dan melindungi mereka, beberapa dari alam abadi dan satu dari alam abadi. Kalian berdua, aku berasal dari alam Tai dan dipercaya oleh Luo Xiu untuk mengawal kalian ke alam bela diri. Sosok lain terbang lewat. Murid beberapa orang kuat di dunia persilatan menyusut, dan pemimpin Master Alam Fu Kong juga memiliki ketakutan di matanya. Karena orang ini terbang ke sini saat ini. Dia jelas seorang Fu Kong Realm, dan dia bukan Fu Kong Realm biasa. Dia setidaknya telah mencapai tahap tengah Fu Kong Realm, dan bahkan hampir mendekati tahap akhir. Adik laki-laki, sekarat, diseret oleh Tuan Wu seperti anjing mati. Chen Feng yang terbaring di tanah, membuka celah salah satu matanya dengan susah payah, suaranya sangat lemah. Setelah meminum ramuan ini, kau akan pulih dengan cepat dari luka-lukamu. Pria kuat dari Taiji mengeluarkan sebuah ramuan dan mengirimkannya kepadanya. Terima kasih banyak. Tuan Wu juga tidak sopan, dan dia juga tahu bahwa Chen Feng terluka parah. Sama-sama. Ramuan ini hanya bernilai ratusan ribu kristal tertinggi. Saat aku kembali, Luo Xiu akan menggantinya. Mengganti ratusan ribu bukanlah masalah. Pria kuat dari Taiji itu tersenyum. Tuan Wu tampak linglung,
menggelengkan kepala, dan tidak berkata apa-apa. Ia membuka mulut Chen Feng dan menyuapkan ramuan itu. Dia juga tahu sesuatu tentang anak Luo Xiu. Saat ini, di Taiji, bisa dibilang dia hidup seperti ikan di air. Saya dengar dia sudah menghasilkan jutaan kristal tertinggi hanya dengan mempromosikan latihan dan menghasilkan uang, dan dia sangat dihargai oleh keluarga Taizu. Kali ini, Tuan Wu juga tahu bahwa Luo Xiu sangat perhatian dan rela menempuh ribuan mil untuk mengundang seorang ahli dari alam abadi untuk membantu. Harganya tentu saja tidak sedikit. Pada saat ini, Luo Xiu, yang sedang memperbaiki taman di Istana Taiji, tidak berlatih dalam pengasingan. Dia memperkirakan waktunya. Dengan mengorbankan banyak kekuatan Tao asli, saya meminta keluarga Taizu untuk mengirim seseorang dari alam Fukong untuk membantu. Seharusnya mereka sudah hampir tiba sekarang, kan? Luo Xiu tidak tahu persis orang dari alam Fukong mana yang pergi ke sana. Dia hanya meminta bantuan keluarga Taizu. Semakin kuat orang yang bertindak, semakin baik. Dan harga yang dibayarnya untuk ini adalah menyerahkan semua kekuatan asli Taoisme yang telah dimurnikan dalam periode terkini. Dewasa ini, ia masih memiliki beberapa pintu rahasia yang harus ditempa sebelum ia dapat menyelesaikan penempaan ketiga tubuh fisiknya. Kemajuannya dalam kultivasi masih sangat pesat. Chapter 4653 Shen Wuyas Determination. Dalam dimensi Yuan, sesosok berdiri di atas perahu terbang dengan tangan di belakang punggungnya, menuju Taiji. Ini adalah seorang lelaki yang tampak muda, sekaya batu giok, tampan penampilannya, dengan rambut pirang panjang dan pupil mata berwarna ungu kemasan, memberinya sikap yang mulia. Orang ini adalah Shen Wuya. Klan Dewa, orang paling berbakat di generasi kita, orang paling berbakat, si jenius yang dikenal sebagai si jahat. Dan dalam pewarisan Tao multidimensi, Shen Wuya juga merupakan pemimpin yang tak terbantahkan. Meskipun tingkat kultivasinya masih di alam tanpa awal, bahkan jika ia berada di alam semi-abadi, ia harus tunduk padanya. Bahkan orang-orang kuat di alam abadi berbicara kepadanya sebagai orang yang setara, sungguh luar biasa. Dan pada saat ini, Shen Wuya akan pergi ke Taiji untuk melawan Luo Xiu. Wuya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Sesosok muncul di depan, menghalangi jalan Shen Wuya. Perahu terbang di kaki Shen Wuya berhenti. Ia mendongak dan melihat sebuah senjata ajaib berbentuk panggung teratai tak jauh di depannya, dengan seorang wanita anggun dan cantik berdiri di atasnya. Wanita cantik ini adalah ibu Shen Wuya. Wuya, ibuku tahu kau sombong, tapi Luo Xiu lebih jahat darimu. Kau mungkin bukan lawannya. Dan dilihat dari perilakunya di masa lalu, ketika ia meninggalkan dunia bela diri, ia menarik 12 pencegat alam abadi. Bunuh, kau jelas orang yang kejam, kata wanita cantik bergaun putih itu sambil mendesah. Mendengar ini, Shen Wuya menggelengkan kepalanya. Aku tahu kekhawatiran ibumu, tapi pertarungan antara keberagaman dan keprimitifan bukanlah sesuatu yang bisa kuhindari hanya karena aku tidak ingin pergi. Pasti ada akhir antara aku dan dia. Di belakangku, aku mewakili seluruh Tao yang multidimensi. Jika aku kalah, itu seperti memberitahu dunia bahwa Tao yang multidimensi lebih rendah daripada Tao yang asli. Jika aku menang, maka Tao yang asli tidak lagi memenuhi syarat untuk berasosiasi dengan Tao yang multidimensi. Berjuanglah. Itulah kebenarannya. Namun Ibu Shen Wuya masih khawatir. Lagi pula, proses pertumbuhan Luo Xiu terlalu cepat. Dalam waktu singkat, ia berpindah dari alam Taibei ke alam Taixi, lalu mencapai alam tanpa awal. Bahkan ada pergerakan hebat ketika ia menembus alam awal, mencapai batas rahasia tubuh fisik yang bahkan belum pernah dicapai oleh sang tertinggi muda. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Setidaknya, sebelum ia menerobos ke alam tanpa awal, ia memiliki rekor melompati dan membunuh orang selama hampir selamanya. Shen Wuya memang kuat. Namun, hal itu tidaklah tidak masuk akal, melainkan sangat kuat. Sebagai seorang ibu, dia khawatir jika Shen Wuya dikalahkan, dia akan mati di tangan Luo Xiu. Akan tetapi, Shen Wuya tidak berniat mendengarkan bujukan tersebut. Dia harus pergi ke pertempuran ini. Terutama ibunya, yang tampaknya yakin bahwa dirinya bukan tandingan Luo Xiu. Sebagai seorang jenius setingkat monster, bagaimana mungkin ia bisa yakin? Bahkan jika Anda ingin meyakinkannya, Anda setidaknya harus melawannya. Sebagai seorang jenius, bagaimana mungkin dia tidak kompetitif? Jika dia benar-benar tidak punya keinginan untuk bersaing, mengapa dia menunjukkan bakatnya yang tiada taraf dan menjadi jenius nomor 1 di dunia multidimensi dan jenius nomor 1 di klan dewa? Dia juga mengakui bahwa berdasarkan beberapa informasi yang diketahuinya,
Luo Xiu sangat kuat. Namun, Luo Xiu baru saja menerobos ke alam tanpa awal belum lama ini, dan ia sendiri telah mencapai puncak alam tanpa awal. Ia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam semi-abadi dengan mengumpulkan sedikit lebih banyak akumulasi. Untuk mengetahui, waktu dan usia kultivasinya jauh lebih muda daripada Chen Feng. Ketika Chen Feng sudah berada di tahap akhir alam tanpa awal, dia, Shen Wuya, baru saja menerobos ke alam tanpa awal. Dan sekarang, ia dengan cepat mencapai puncak alam tanpa awal dan melampaui Chen Feng dalam kultivasi. Ini menunjukkan bahwa bakat kultivasinya juga luar biasa. Melihat anaknya tidak ada niatan mendengarkan nasihatnya, Ibu Shen Wuya hanya bisa menghela napas. Kalau kamu sudah bertekad untuk pergi, sebagai seorang ibu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus menjaga tubuhnya. Konon dia telah mengolah pintu rahasia tubuh hingga batasnya, dan tubuhnya jauh melampaui tingkat yang sama. Bu, ibu terlalu khawatir. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, kultivasinya tidak sebaik milikku. Semua rahasia fisikku telah ditempa 9 kali. Dia baru berada di tahap awal alam awal sekarang, dan tubuh fisiknya mungkin tidak sebaik milikku. Aku, sebagai jenius nomor 1 di klan dewa dan seni bela diri multidimensi, metodenya dalam meredam sekte rahasia juga sangat hebat. Sebagai seorang jenius, ia tidak kekurangan kesempatan, bakat, dan sumber daya. Ada dasar untuk semua ini. Dia pikir dia tidak lebih lemah dari siapapun. Chapter 4654 The Road and the People Behind the Scenes. Waktu berlalu cepat. Perkembangan di pihak Shen Wuya selalu diperhatikan oleh semua pihak. Ketika Shen Wuya memasuki Taiji, banyak sekali mata yang memperhatikan, terutama generasi muda jenius saat ini. Yang paling mereka khawatirkan adalah, keduanya dikenal sebagai si jenius jahat di generasi muda, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ketika Tuhan tidak memiliki batas dan mencapai keadaan tanpa awal, Luo Xiu masih seorang biksu muda di alam Taiji. Dalam hal waktu kultivasi, Shen Wuya telah berlatih lebih lama dari Luo Xiu. Dalam hal sumber daya untuk kultivasi, Shen Wuya adalah jenius nomor 1 di klan dewa dan tidak pernah kekurangan berbagai sumber daya terbaik. Tampaknya tidak peduli dari aspek mana Anda melihatnya. Shen Wuya benar-benar menghancurkan Luo Xiu. Namun, Luo Xiu menarik lebih banyak perhatian daripada Shen Wuya. Karena waktu kebangkitannya terlalu singkat, waktu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dari alam Taichu ke alam Wuxi, dan kekuatan tempur yang ditunjukkannya saat berada di alam Taiyuan, tidak sebanding dengan Shen Wuya. Garis seni bela diri asli dikenal tak terkalahkan di level yang sama, dan dapat mengalahkan musuh yang kuat dengan melompati level. Hal ini tampaknya dikonfirmasi dengan jelas oleh Luo Xiu. Di dunia 5 dimensi dan 5 alam, para jenius muda yang mengetahui berita tersebut berangkat satu demi satu dan bergegas menuju kota ilahi Taiji. Pertarungan pamungkas antara para jenius. Bagaimana Anda bisa melewatkan pertarungan ini? Ketika ada banyak keributan di dunia luar, ada banyak diskusi, dan ada pendapat yang berbeda. Luo Xiu masih tinggal di kebun budidayanya dan hampir tidak pernah keluar. Dalam hal kerja keras dalam kultivasi, Luo Xiu mungkin bukan tipe biksu pertapa, tetapi ia tidak pernah mengendur. Kultivasi semacam ini telah berlangsung selama ratusan ribu tahun dalam hidupnya. Semakin lama Anda hidup, semakin sedikit Anda peduli dengan konsep waktu. Dibandingkan dengan biksu pada umumnya, Luo Xiu, yang baru berlatih kurang dari 1 juta tahun, dianggap sangat muda. Hari ini, Luo Xiu sedang berlatih. Formasi yang terukir di sekitar ruangan tertutup berfluktuasi, dan seseorang memanggilnya keluar. Membuka mata seseorang. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia, lalu melihat Taizenjun duduk di luar ruang rahasia. Yang mulia, mengapa Anda ingin bertemu saya? Luo Xiu menatap Taizenjun. Sejak kontak pertamanya dengan Taizenjun, Luo Xiu tahu bahwa meskipun orang ini mungkin tidak terlalu berbakat dalam kultivasi, sebagai pewaris langsung keluarga Taisu, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang cerdas dengan pikiran yang fleksibel. Jika tidak ada sesuatu yang penting, dia tidak boleh mengganggu retretnya. Kalau tidak ada yang penting, aku tidak akan memintamu keluar dari pengasingan. Pria dari klan dewa sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Kau bisa keluar dari pengasingan sedikit lebih awal agar kau bisa menyesuaikan diri, kata Taizenjun. Tuhan tidak memiliki batas. Ekspresi Luo Xiu tidak banyak berubah. Lagi pula, dia pernah mendengar tentang Shen Wuya sebelumnya dan tahu bahwa Shen Wuya ingin melawannya. Shen Wuya dikenal sebagai jenius nomor 1 dalam berbagai hal, jenius nomor 1 di klan dewa, dan penjahat yang tak tertandingi. Sejak debutnya,
Ia tak pernah terkalahkan, dan ia selalu bertarung melawan orang-orang kuat yang kultivasinya lebih tinggi darinya. Pencapaian yang paling hebat adalah bahwa di dunia kehidupan dan kematian, ia bertarung dengan para leluhur berdarah murni di alam yang sama, membunuh lawannya, dan lolos tanpa cedera. Sepanjang waktu, di sana di dunia kehidupan dan kematian, makhluk berdarah murni identik dengan kekuatan. Di antara para biksu di dunia 5 dimensi, hanya segelintir monster jenius terbaik yang mampu menandingi makhluk berdarah murni di alam yang sama. Mereka yang mampu membunuh makhluk berdarah murni di alam yang sama bahkan lebih langka. Hanya mereka yang telah mencapai kekuatan tertinggi yang mampu melakukannya di masa muda mereka. Meskipun Luo Xiu tahu cepat atau lambat dia akan bertarung dengan orang ini. Tanpa diduga, pihak lain datang ke pintu begitu cepat. Hal itu dapat dilihat dari sini. Karena dia, sang penerus seni bela diri primitif, menggerakkan opini publik di 5 wilayah utama dunia 5 dimensi dan memperoleh ketenaran dan perhatian yang tak terhitung jumlahnya, beberapa orang di jalur multidimensi tidak bisa tinggal diam. Mereka sangat perlu menekan diri mereka sendiri untuk membuktikan bahwa Tao multidimensi lebih kuat daripada Tao asli, untuk mencegah Tao asli yang telah lama mereka tekan bangkit kembali. Apakah dia datang sendiri, atau dia dihasut oleh seseorang? Tanya Luo Xiu. Menurut Luo Xiu, Shen Wuya hanyalah bidak catur, dan dia tidak terlalu peduli. Apa yang sebenarnya dia pedulikan adalah orang di balik Shen Wuya. Shen Wuyu, kata Tai Zhenjun, Shen Wuya adalah putra Shen Wuyu, dan Shen Wuyu adalah penguasa alam dewa dan salah satu penguasa tertinggi di dunia multidimensi. Dengarkan ini. Luo Xiu menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apapun. Chapter 4655 The Attitude of the Taisu Family. Terima kasih, Yang Mulia, atas perjalanan istimewa untuk mengingatkan saya. Saya juga menantikan pertempuran ini. Saya sangat ingin melihat seberapa kuat jenius pertama dari jalur multidimensi ini. Bicara tentang ekspektasi, Luo Xiu tidak membicarakan situasi tersebut, tetapi dia benar-benar menantikannya. Saat itu, mengikuti Chen Feng ke aula seni bela diri membuka matanya terhadap dunia baru praktik spiritual. Dia telah bertarung melawan banyak orang, dan telah bertarung dengan para jenius di gedung-gedung seni bela diri, tetapi dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius seperti Shen Wuya yang merupakan monster yang tak tertandingi. Khususnya, catatan Shen Wuya sungguh luar biasa. Dia pernah pergi ke dunia kehidupan dan kematian untuk mengalami dan membunuh makhluk berdarah murni. Di sisi ini, Luo Xiu kurang. Lagi pula, tingkat kultivasinya sebelumnya terlalu rendah dan dia tidak cocok untuk mengalami dunia kehidupan dan kematian. Dan berdasarkan nilai yang telah ditunjukkannya, diperkirakan keluarga Taisu tidak akan rela membiarkannya pergi ke dunia kehidupan dan kematian untuk mengalaminya. Jika dia meninggal di dunia kehidupan dan kematian, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Jadi mari kita bicara tentang lawan. Shen Wuya dapat dikatakan sebagai lawan nyata pertama Luo Xiu setelah terpapar konsep kultivasi dalam sistem baru. Lawan dan musuh adalah konsep yang berbeda. Hanya mereka yang serupa yang dapat dianggap lawan. Saudara Luo, aku tahu kau yakin tentang masalah ini, tapi aku tetap berharap kau bisa menyikapinya dengan hati-hati. Reputasi Shen Wuya begitu hebat, dan catatannya jelas tidak palsu, Tai Zhenjun mengingatkan. Pengingatnya sangat bijaksana, dan dia juga merawat wajah Luo Xiu. Keluarga Taisu kami telah secara khusus mengumpulkan beberapa informasi tentang Shen Wuya. Kekuatan jiwanya seharusnya telah mencapai puncak alam tanpa awal, dan kekuatan rune bawaannya dikatakan telah mencapai tingkat semi-abadi, dan bakat yang telah ia bangkitkan dan kuasai ada sebanyak 7 atau 8 jenis kemampuan. 7 atau 8 talenta cukup banyak. Kebanyakan biksu memiliki sekitar 3 bakat yang terbangun, yang juga merupakan faktor kunci yang membuatnya sulit untuk menguasai rahasia seni bela diri asli. Baiklah, aku akan berhati-hati dan menunggunya bertarung. Luo Xiu masih percaya diri. Melihat Luo Xiu begitu percaya diri, Tai Zhenjun juga tersenyum. Sejujurnya, dia sangat khawatir Luo Xiu tidak yakin. Keyakinan Luo Xiu membuat keluarga Taisu bernapas lega. Setidaknya dalam kasus ini, bahkan jika Luo Xiu kalah pada akhirnya, kekalahannya tidak akan terlalu parah. Ngomong-ngomong, saudara Luo, Ibu Shen Wuya bukanlah sosok yang sederhana. Dia adalah keturunan dari orang yang agung dan berkuasa. Dengan kata lain, di belakang Shen Wuya ada leluhur dewa tertinggi dan seorang agung lainnya, 2 agung. Jadilah pendukung. Luo Xiu juga tersenyum. Yang Mulia mengingatkanku akan hal ini karena dia takut jika aku memukul Shen Wuya sampai mati, keluarga Taisu tidak akan bisa melindungiku. Omong kosong. Tai Zhenjun membalas,
jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, selama kau melawan Dewa Kematian Wuya secara terbuka, bahkan jika dia memiliki beberapa makhluk tertinggi sebagai pendukung, keluarga Taisu dapat melindungimu. Meskipun di dunia ini, tinju besar adalah kata terakhir, tetapi ketika kekerasan tinju hampir sama, kau harus bersikap masuk akal. Implikasinya, artinya, selama pihak ini mampu bertahan, keluarga Taisu tidak perlu takut pada apapun. Luo Xiu tidak mengatakan apapun, karena dia juga tahu bahwa keluarga-keluarga agung ini sebenarnya sangat realistis. Entah dia yang memukul Shen Wuya sampai mati atau Shen Wuya yang memukul Luo Xiu sampai mati, tidak peduli seberapa jahatnya mereka, begitu mereka mati, nilai mereka akan sangat berkurang. Pada tingkat keluarga agung, mustahil untuk benar-benar keluar dan memulai perang memperebutkan seorang jenius. Luo Xiu juga secara garis besar memahami tujuan perjalanan Tai Zhenjun ke sini. Yang pertama adalah memberitahu Luo Xiu bahwa Shen Wuya akan segera datang. Kedua, saya juga memberitahu Luo Xiu agar tidak merasa terlalu tertekan saat melawan Shen Wuya. Ketiga, bahkan jika Shen Wuya terbunuh, keluarga Taisu masih dapat bertahan tanpa ada kekhawatiran yang akan mempengaruhi kinerja kekuatan mereka sendiri. Keempat, jika Luo Xiu dipukuli sampai mati. Poin keempat ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Lagi pula, Tai Qingsan pasti akan menyaksikan pertempuran ini. Begitu Luo Xiu dalam bahaya, bahkan jika dia melanggar aturan dan turun tangan, Luo Xiu akan diselamatkan. Mustahil membiarkan harta karun ini jatuh begitu saja. Chapter 4656 Kill Them as soon as they come. Setelah Tai Zhenjun pergi, Luo Xiu terus mundur untuk sementara waktu. Meski aku tidak masuk kemunduran yang dalam, aku tidak berharap memperoleh keuntungan yang tak terduga. Dia membangkitkan kemampuan bawaannya yang ke-11. Pencerahan. Ini adalah jenis kemampuan bawaan tambahan yang memungkinkannya memasuki kondisi yang mirip dengan pencerahan, meningkatkan pemahamannya tentang jalan besar, dan derivasi serta evolusi teknik rahasia. Bakat yang sangat kuat, Luo Xiu terkejut dan merasa senang. Meskipun itu hanya bakat tambahan, hal itu memungkinkan Luo Xiu memperoleh banyak wawasan dalam waktu singkat, termasuk pemahamannya tentang rahasia seni bela diri asli, yang memberinya inspirasi baru. Tetapi, meskipun bagus untuk memiliki satu kemampuan bawaan lagi, bagi Luo Xiu, dia masih merasa bahwa kecepatan kultivasinya terlalu lambat. Sekalipun dia dapat memurnikan Taoisme asli dan mempraktikkannya sendiri, tidak banyak lagi kekuatan Taoisme asli yang tersisa di tangannya sekarang. Jumlah sumber daya yang sedikit ini tidak cukup baginya untuk menghancurkan semua pintu rahasia tubuh fisiknya sekaligus. Sekarang, kecuali saat dia menerobos, penempaan pintu rahasia tubuh fisik telah mengalami banyak kemajuan. Beberapa waktu telah berlalu sekarang, dan pintu rahasianya menuju tubuh fisik masih dalam tahap di mana bahkan penempaan seluruh tubuh yang ketiga belum selesai. Jika hal ini menunggu hingga pintu rahasia seluruh tubuh ditempa 9 kali, kapankah hal ini akan terjadi? Waktu dan sumber daya sangatlah penting. Secara relatif, dalam hal sumber daya, Luo Xiu tidak terlalu khawatir. Lagi pula, ia telah menguasai cara untuk memurnikan kekuatan prinsip aslinya. Tetapi waktu adalah hal yang paling tidak dimilikinya. Demi meningkatkan kultivasinya, Luo Xiu tidak akan pernah pelit dalam mengonsumsi sumber daya. Dengan mempromosikan teknik yang telah ia simpulkan, ia bisa meraup kekayaan yang sangat besar. Luo Xiu sama sekali tidak merindukan kekayaan ini, dan menukarkan semua sumber daya yang dapat digunakan dengan sumber daya yang dibutuhkannya. Adapun Shen Wuya, Luo Xiu menyipitkan matanya sedikit. Kali ini, pihak lainlah yang mengambil inisiatif untuk menantang, yang mewakili perjuangan dan dendam antara cara multidimensi dan cara asli. Untuk waktu yang lama, seni bela diri primitif telah ditindas dengan berbagai cara. Dendam ini hampir dapat dikatakan tidak dapat didamaikan. Terlepas dari apapun, mustahil untuk menertawakan dendam ini hanya karena 12 ahli alam abadi dari Dao multidimensi telah bergabung untuk membunuhnya. Kalau kau bisa membunuhku, Shen Wuya mungkin tak akan menunjukkan belas kasihan, pikir Luo Xiu dalam hati. Permusuhannya dengan Duan Dao telah dipalsukan. Pada awalnya, mereka menggali lubang dan membunuh 12 orang alam abadi. Para tokoh kuat dari jalur multidimensi juga seharusnya membencinya sepenuh hati. Lagi pula, bakat yang ia tunjukkan sungguh luar biasa, dan jalur multidimensi tidak ingin melihatnya tumbuh dewasa dan menjadi musuh di masa depan. Jadi, pertarungannya dengan Shen Wuya tampak seperti sekadar pertarungan antara para jenius biasa. Namun kenyataannya, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati antara tit for tat dan memang
Pikirkan ini. Luo Xiu pada dasarnya telah membuat keputusan dalam hatinya. Jika Shen Wuya berani datang, dia membunuhnya dalam duel. Keluarga Taisu mungkin menebak apa yang mereka pikirkan, jadi mereka meminta Tai Zhenjun untuk mengingatkan mereka dan menyebutkan latar belakang dan belakang panggung Shen Wuya. Tetapi tidak peduli apa latar belakang pihak lainnya. Karena keluarga Taisu juga mengatakan mereka bisa menahannya, jadi bagaimana kalau dia membunuh mereka? Mengenai balas dendam kedua keluarga agung di masa depan, itu akan dibahas nanti. Setidaknya di wilayah keluarga Taisu, bahkan kedua keluarga agung tidak bisa begitu saja bertindak melawan diri mereka sendiri. Tidak ada yang akan pergi menemui seorang jenius yang sudah mati. Perang antar keluarga agung pun akan dimulai. Memperjelas hubungan ini, Luo Xiu tidak memikirkan masalah ini lagi, dan terus fokus pada pintu rahasia untuk menembak tubuh fisik dan membuka pintu rahasia lautan kesadaran. Pada saat yang sama, di gerbang kota suci Taiji, para biksu dari berbagai tempat datang silih berganti dan berkumpul di sini. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah para jenius muda, seperti jenius pertama dari sebuah keluarga tertentu, jenius pertama dari sebuah sekte tertentu, dan sebagainya. Banyak jenius, yang dipimpin oleh para tetua mereka, datang ke kota suci Taiji, menunggu kedatangan Shen Wuya. Ledakan. Di luar kota, kehampaan berguncang dan pusaran gelap muncul. Sebuah istana megah melesat keluar darinya, dipenuhi aura dan tekanan yang kuat dan luas. Chapter 4657 Rumors Circulating in the Divine City. Ada orang datang ke Istana Agung juga. Di rumah besar keluarga Taisu, seorang pria kuat dari alam abadi muncul untuk menyambut utusan dari Istana Agung yang memasuki kota. Di pihak Luo Xiu, dia mengasingkan diri lagi. Terakhir kali Tai Zhenjun datang berkunjung, Luo Xiu keluar dari pengasingannya untuk menemuinya. Meskipun dia tahu Shen Wuya akan segera tiba, Luo Xiu tetap membungkamnya. Latihlah hal ini. Aku yang mengurus urusanku, kamu yang mengurus urusanmu. Luo Xiu juga sengaja mengambil sikap seperti itu dan ingin memamerkan kekuatannya terlebih dahulu. Lagi pula, Shen Wuya mu bilang ingin menantangku, dan aku hanya pergi bertarung. Kenapa aku harus begitu patuh? Jadi sekarang Tuan Luo terus menyempurnakan pintu rahasia tubuh fisik, tinggal di balik pintu tertutup dan tidak menerima tamu manapun. Sejak saya memiliki anugerah pencerahan. Selama proses kultivasinya, Luo Xiu merasa bahwa ia sering memperoleh berbagai wawasan, ada yang bermanfaat, dan ada pula yang tidak. Tetapi entah berguna atau tidak, itu menambah akumulasi miliknya sendiri. Sejak tiba di Istana Taiji, Luo Xiu tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultivasi, termasuk metode kultivasi dan hal-hal lainnya. Perpustakaan keluarga Taisu juga sepenuhnya terbuka untuknya. Termasuk keterampilan inti yang hanya dapat dipraktikkan oleh keturunan langsung keluarga Taisu, Luo Xiu dapat mengambil dan meminjamnya, yang menunjukkan betapa baiknya keluarga Taisu memperlakukannya. Bahkan, keluarga Taisu juga memberinya salinan tanda dao yang ditinggalkan oleh Taisu tertinggi. Seorang pria kuat yang telah mencapai alam tertinggi dalam waktu yang lama, jejak yang ditinggalkannya mengandung rahasia dao yang tak terhitung banyaknya, rumit, dan misterius. Selain meningkatkan kultivasi Anda, Luo Xiu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu untuk mengembangkan sepenuhnya teknik tubuh suci Zhenwu. Dan teknik tubuh suci Zhenwu yang ingin dikembangkannya adalah metode lengkap yang mencakup semua 333 pintu rahasia tubuh fisik. Metode seperti itu melampaui semua teknik yang dikuasai keluarga agung, sebab teknik yang dikuasai keluarga agung paling banyak hanya mampu mencakup 200 pintu rahasia, dan tak lebih dari 250 pintu rahasia. Dalam perhitungan Luo Xiu, jika semua 333 pintu rahasia tubuh fisik dapat dimasukkan ke dalam satu set latihan, pasti akan ada efek yang sangat aneh, yang akan menjadi luar biasa dan hebat. Hari ini, Luo Xiu membuka matanya. Di luar ruang kultivasi rahasia, Yan Yuer dan Yan Siruo datang dan berbisik, "Suamiku, Shen Wuya telah datang dan mengusulkan pertarungan denganmu kepada keluarga Taisu." Keluarga Taisu mengirim orang untuk datang dan bertanya, "Apakah kamu ingin menantang?" Mendengar ini, Luo Xiu mencubit dagunya dan menjawab, "Katakan saja aku sedang mundur dan tidak punya waktu untuk memperhatikan, dan biarkan dia menunggu." Meskipun pihak lain ada di sini, namun Luo Xiu tidak punya rencana untuk muncul untuk saat ini. Dia ingin melihat bagaimana respon Shen Wuya. Yan Yuer dan Yan Siruo menanggapi dan segera pergi. Beberapa hari lagi berlalu. Kedua wanita itu kembali datang ke ruang rahasia Luo Xiu dan berkata, "Suamiku, seseorang sengaja menyebarkan berita di sekitar kota dewa, mengatakan bahwa kamu sombong dan angkuh,
berpura-pura tidak tahu tentang kejeniusan keluarga dewa. Dan bahwa kamu hanya sukses karena perlindungan keluarga Taisu. Bagaimana mungkin? Semakin kedua wanita itu berbicara, semakin marah mereka jadinya. Karena mereka semua tahu betul bahwa meskipun sang suami bergantung pada faktor-faktor keluarga Taisu, alasan mengapa keluarga Taisu sangat mementingkan sang suami adalah karena kemampuan sang suami jauh lebih baik daripada orang jenius manapun. Luo Xiu mendengarkan. Dia tak kuasa menahan tawa. Orang yang benar-benar kuat bahkan tak akan repot-repot menyebarkan opini publik. Kalau Shen Wuya yang memulai masalah ini di belakangnya, dia pasti tak akan bisa naik panggung. Suamiku tidak marah jika ada yang memfitnahmu seperti ini. Yan Siruo tampak sangat marah. Yan Yuer di sampingnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Adik bodoh, suamiku sudah melalui begitu banyak hal. Bagaimana mungkin hal-hal seperti itu membuatnya marah? Kata Suster Yuer, semakin banyak orang memfitnah suaminya, semakin besar rasa iri dan cemburu yang dirasakannya. Ngomong-ngomong, suamiku, ada pepatah lain yang beredar di kota suci, memuji suamiku karena sangat kuat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa suamiku dapat dibandingkan dengan alam abadi, kata Yan Siruo. Seseorang ingin menyanjungku dan membunuhku. Luo Xiu menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar ini. Chapter 4658 Just a Wedding Dress. Seharusnya merupakan hal yang baik jika seseorang memuji dirinya sendiri. Akan tetapi, memujinya, seorang pendeta muda yang baru saja mencapai alam awal, sampai pada titik di mana ia setara dengan alam abadi, berarti memujinya secara menyeluruh. Dan pernyataan seperti itu belum pernah beredar sebelumnya. Itu muncul saat Shen Wuya datang menantangnya. Luo Xiu memperkirakan, Shen Wuya lah yang seharusnya datang untuk bertarung, tetapi dia tidak bisa keluar dari pengasingannya, yang mana hal ini melukai wajah kekuatan di belakang Shen Wuya dan membuat sebagian orang tidak senang. Luo Xiu tidak menyangka bahwa keluarga Taisu tengah berusaha membangun momentum untuknya, karena orang-orang dari keluarga Taisu tidaklah sebodoh itu. Apakah ada orang yang begitu percaya diri dengan Shen Wuya? Luo Xiu duduk bersila di ruang rahasia pengasingan tanpa beranjak dan sama sekali tidak berniat meninggalkannya. Ia hanya bergumam dalam hati. Dia dipuji karena setara dengan alam abadi. Kemudian setelah Shen Wuya mengalahkannya, semua pujian ini akan menjadi batu loncatan untuk mendorong Shen Wuya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi bagaimana jika Shen Wuya kalah? Orang-orang itu tidak pernah memikirkannya. Begitu Shen Wuya dikalahkan, pujian ini akan sangat membantu dia dan Luo Xiu. Tentu saja, Luo Xiu tidak peduli dengan reputasi palsu ini. Meskipun waktu kultivasinya tidak lama di antara para biksu, ia telah mengalami lebih banyak hal daripada para biksu yang hanya mengenal latihan menyendiri untuk waktu yang lama. Saat badai berkumpul di kota suci Taiji, berbagai kekuatan di 4 wilayah utama lainnya, serta keluarga-keluarga tertinggi utama, juga mengirimkan perwakilan dan datang berbondong-bondong. Karena orang-orang berkuasa dari semua pihak mengetahui hal itu. Pertarungan ini lebih dari sekadar pertarungan antara dua jenius muda. Yang lebih penting, ia melambangkan pertarungan antara Tao asli dan Tao jamak, yang bahkan terkait dengan pola dan perkembangan masa depan, dan memengaruhi sikap dan kecenderungan kekuatan-kekuatan utama. Berita satu demi satu mulai disampaikan ke Xiu Yuan tempat Luo Xiu berada. Meskipun Luo Xiu mundur dan tidak keluar, namun dia tahu segala sesuatu yang terjadi di kota suci Taiji. Misalnya, dari semua kekuatan utama, ada beberapa kekuatan besar yang sedang muncul. Klan Dewa juga datang kali ini, dan pemimpinnya adalah seorang alam puncak abadi, atau alam sempurna setengah langkah, bernama Shen Jianghai. Selain itu, ada makhluk buas leluhur yang mengikuti dan mencapai tingkat alam abadi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari klan Dewa dan telah menyerah di dunia hidup dan mati. Berita dari dunia luar datang terus-menerus. Luo Xiu cukup tertarik pada awalnya. Kemudian, saya mengabaikannya begitu saja dan menganggapnya membosankan. Energinya masih terfokus pada mempelajari evolusi teknik tubuh suci Zhenwu, dan dia merasa telah mulai memperoleh beberapa wawasan. Sehat. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Luo Xiu membuka matanya. Lagi pula, Shen Wuya ada di sini, dan dia tidak bisa menghindarinya sepanjang waktu. Pengurangan teknik tubuh suci Zhenwu dan penempaan pintu rahasia tubuh fisik bukanlah hal yang dapat diselesaikan dalam semalam. Yuer, kirim pesan ke keluarga Taisu bahwa aku akan melawan Shen Wuya dalam 3 hari. Sebuah pikiran muncul di benakku. Suara Luo Xiu langsung terdengar di telinga Yan Yuer di Xiu Yuan. Berita itu menyebar dengan cepat.
Berbagai kekuatan yang berkumpul di kota suci Taiji juga bersemangat, dan diskusi semakin intens. Diskusi terjadi di mana-mana tentang siapa di antara kedua jenius ini yang lebih kuat dan lebih lemah, dan siapa yang bisa lebih baik. Dan dalam hal membangun momentum, dia terus mendorong Luo Xiu ke atas, dan beberapa orang bahkan berteriak, jangankan Shen Wuya yang kecil, bahkan jika orang kuat dari alam abadi datang, Luo Xiu bisa mengalahkannya. Keluarga Taisu tentu saja tidak buta untuk terlibat dalam tipu daya kecil seperti itu di bawah hidung keluarga Taisu. Mereka segera menemukan sumbernya dan tahu siapa yang sengaja menyebarkan rumor ini. Ketika Tai Zhenjun pergi ke Taman Xiu dan ingin bertanya kepada Luo Xiu apa maksudnya, Luo Xiu hanya memiliki satu kalimat. Karena ada yang sedang menciptakan momentum untukku, ayo kita ikuti saja trennya dan buatkan gaun pengantinku gratis. Hanya satu kalimat. Mata Tai Zhenjun tiba-tiba berbinar, dan dia kembali dan menceritakan kata-kata aslinya kepada Tai Qingsan. Jelas sekali. Luo Xiu tampak sangat percaya diri dan sama sekali tidak menanggapi Shen Wuya dengan serius. Orang ini, baru saja beberapa waktu lalu aku berhasil menerobos ke alam tanpa awal. Sudah seberapa kuatkah itu? Chapter 4659, Coming Out of Situation to Fight. Dalam dunia 5 dimensi saat ini, topik terhangat tidak diragukan lagi adalah pertarungan antara dua orang jenius Luo Xiu dan Shen Wuya. Pada saat yang sama, Chen Feng juga mengikuti Tuan Wu dalam perjalanannya kembali ke dunia seni bela diri. Proses ini tidak berjalan mulus. Seseorang yang tidak dikenal dari alam abadi mencoba mencegatnya, tetapi ia dibunuh oleh orang-orangnya. Orang yang kuat di alam abadi dianggap memiliki banyak status. Namun, jatuhnya seorang pria kuat selevel ini sama sekali tidak menimbulkan masalah. Kejatuhannya tidak semenarik dua jenius muda itu. Bagus, adikku yang masih junior itu keren banget. Waktu aku ajak dia ke balai bela diri, aku nggak sadar dia sekeren apa. Chen Feng juga mendengar berita itu dan sangat terkejut. Sebelum mengikuti Tuan Wu, Luo Xiu sudah mulai naik daun. Setelah mengikuti Tuan Wu, orang ini pun naik daun. Ia begitu jahat sehingga dianggap duri dalam daging oleh beberapa orang tua dari jalur multidimensi. Duri dalam daging. Dia anak yang baik. Tuan Wu memegang tangannya di sampingnya, menatap ke arah Taiji. Sebelumnya ia diam, lalu tiba-tiba berkata sesuatu. Tentu saja dia tahu, Luo Xiu masih sangat muda. Dibandingkan dengan para biksu yang berumur panjang, Luo Xiu dianggap masih sangat muda. Namun pemuda seperti itu hampir mengambil alih panji garis keturunan seni bela diri asli. Dia juga tahu itu. Alasan mengapa Luo Xiu terus menjadi pusat perhatian dan menarik perhatian bukanlah untuk menjadi terkenal sama sekali, bukan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Untuk menarik perhatian, bagikan tekanan untuk Ren Wu, Chen Feng dan yang lainnya di dunia seni bela diri. Dia ingin menarik perhatian musuh ke sisinya dan mengurangi kemungkinan bahwa Ren Wu, Chen Feng dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Sungguh sulit bagimu. Tuan Wu dipenuhi dengan emosi. Garis keturunan seni bela diri asli dulunya begitu kuat. Kini, hal itu telah direduksi hingga pada titik di mana perlu mengandalkan seorang biksu muda untuk membawa panji. Hal ini membuatnya, pria tua tertua dalam warisan masa kini, merasa sangat malu. Waktu yang ditentukan segera tiba. Luo Xiu keluar dari pengasingannya seperti yang dijanjikan dan tidak tinggal di ruang rahasia tempat dia berlatih. Ini masalah Shen Wuya. Luo Xiu sudah berpikir jernih. Meskipun makna terpenting dari duel antara keduanya adalah bahwa ini merupakan pertarungan antara pengikut Tao asli dan pengikut Tao multidimensi. Tapi terus terang saja, entah itu dia atau Shen Wuya, mereka tetaplah junior muda. Mereka memang punya kekuatan, tapi berat badan mereka masih jauh dari cukup. Artinya, sekalipun pertempuran ini dimenangkan, dampaknya tidak akan terlalu besar terhadap situasi secara keseluruhan. Satu-satunya keuntungan mungkin adalah ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menamparkan wajah Duan Dao dengan keras. Pada saat yang sama, ia juga dapat memperbaiki nama jalan asli melalui identitasnya sebagai penerus jalan asli, sehingga dunia dapat sekali lagi mengingat sejarah dan kejayaan jalan asli yang menindas surga dan menyapu bersih yang tak terkalahkan. Dia tahu, merupakan keinginan seumur hidup orang-orang seperti Ren Wu untuk membuat seni bela diri asli jaya kembali. Meskipun Ren Wu, sebagai gurunya, belum banyak mengajarinya, sebagai murid, seharusnya dia berbuat sesuatu untuk gurunya dan kakak-kakak seniornya, bukan? Dengan pemikiran ini, Luo Xiu memilih untuk menerima tantangan dan keluar dari pengasingan. Mengenai menang atau kalah,
Luo Xiu benar-benar tidak khawatir tentang apapun. Matanya menatap ke arah dunia seni bela diri. Hitung waktunya. Kakak senior Chen Feng seharusnya sudah kembali, kan? Kakak senior juga pasti tahu apa yang terjadi di sini. Jadi, biarkan saudara-saudara senior yang telah kembali dari dunia kehidupan dan kematian mendengar kabar baik di dunia seni bela diri bahwa saya mengalahkan jenius nomor 1 di jalur multidimensi lagi. Mengingat kembali saat ia bisa pergi ke aula seni bela diri untuk berlatih dan menjadi murid Tao asli, Chen Feng adalah pemimpin sejatinya. Chen Feng lebih berarti baginya daripada Ren Wu, seorang guru nominal. Chapter 4660 If you don't dare, get out. Di Istana Taiji, tentu saja tidak ada kekurangan tempat untuk kompetisi. Sebuah panggung pertempuran besar dan megah telah didirikan di udara di Istana Dunia Bela Diri. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun platform pertempuran juga merupakan biji besi suci yang sangat kuat, yang dapat menahan kekuatan ahli alam abadi. Sejak berita itu keluar bahwa Luo Xiu menerima tantangan dan menetapkan waktu yang tepat. Saat waktunya semakin dekat, semakin banyak orang berkumpul di sekitar panggung pertempuran. Kudengar Luo Xiu akan menantang. Apakah dia ada di sini? Sepertinya belum, mungkin dia tidak akan datang. Wajar kalau tidak datang. Shen Wuya datang dengan momentum yang dahsyat. Luo Xiu mungkin menggertak dan mencari alasan untuk menghindari pertarungan. Pernyataan yang mirip dengan ini. Hal ini membuat beberapa orang di sekitarnya sangat tidak senang, dan mereka semua adalah biksu dari Taiji. Lagi pula, Luo Xiu sekarang dianggap sebagai anggota biksu Taiji. Siapa yang akan merasa nyaman difitnah seperti ini? Konon, Luo Xiu tidak bisa keluar dari pengasingannya selama periode ini, dan Shen Wuya juga tidak bermalas-malasan. Kudengar dia pergi ke menara pencerahan dan mendapatkan banyak hal. Ya Tuhan, Shen Wuya sudah sangat kuat. Jika kita mendapatkan lebih banyak dari menara pencerahan, apakah kita benar-benar bisa menyaingi alam abadi? Meskipun tidak mencapai level alam abadi, setidaknya pasti akan mendekati level alam abadi akhir. Hanya sekedar mengatakan, pemilik sebenarnya muncul. Sosok Shen Wuya berjalan ke arahnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya, diikuti oleh seorang pria kuat, yang seharusnya menjadi pria kuat dari klan dewa. Sosok itu berkelebat. Shen Wuya muncul langsung di medan perang di udara, menutup matanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Feng Shen seperti batu giok, tidak ada yang seperti ini. Rahmat semacam ini sungguh di luar jangkauan kami. Kudengar Luo Xiu sangat kuat. Jika dia dikalahkan oleh Shen Wuya, maka Shen Wuya tentu akan lebih kuat lagi. Ya, aku juga berpikir bahwa bualan Taiji tentang Luo Xiu agak berlebihan. Dia, seorang pria yang baru saja menerobos ke alam tanpa awal, berani mengklaim dirinya setara dengan alam abadi. Di antara diskusi, ke arah istana Taiji, sesosok terbang perlahan dengan sepasang awan keberuntungan di bawah kakinya. Berdiri di atas awan adalah Luo Xiu, berpakaian hitam, dengan tangan terlipat di depan dada. Penampilannya biasa saja, tidak sehebat Shen Wuya. Jauh sekali. Banyak orang kuat berkumpul di sini dan mengukir ruang kecil, terisolasi dari dunia luar dan tak terlihat oleh orang lain. Setelah Shen Wuya dan Luo Xiu muncul satu demi satu, Ma Wen, Tetua Agung Istana Taiji, berkata dengan penuh emosi, keduanya adalah naga di antara manusia. Dalam pertempuran ini, siapapun yang terluka, hasilnya tidak akan baik. Bagaimana menurutmu? Pria kuat yang datang mewakili klan dewa kali ini tersenyum ketika mendengar kata-kata Wuya sangat terukur. Sejak debutnya, dia telah bertempur melawan banyak orang dan tidak pernah menyakiti siapapun dengan niat jahat. Bahkan jika dia membunuh orang, itu hanya masalah hidup dan mati. Di dunia ini, kami telah membunuh musuh dari dimensi lain. Orang ini menggigit kata-kata dengan jahat menyakiti, sedikit kasar, seolah-olah dia sengaja mengingatkan seseorang tentang sesuatu. Orang-orang yang hadir semuanya adalah veteran. Semua orang tahu bahwa ini adalah sindiran terhadap Luo Xiu, karena menurut kesan orang-orang kuat generasi tua, Luo Xiu adalah seorang pemuda yang sangat kejam. Menengadah. Luo Xiu telah tiba di medan perang, matanya tertuju pada Shen Wuya, dan dia tidak mengatakan apapun. Shen Wuya juga menatap Luo Xiu, saling berpandangan dalam diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Luo Xiu, aku sudah lama mendengar namanya. Jauh lebih buruk darimu. Luo Xiu berkata dengan tenang, karena kau datang kepadaku untuk bertarung, apakah kau sudah memikirkan cara untuk bertarung dalam pertarungan ini? Itu hanya diskusi di kalangan generasi muda, bagaimana, kata Shen Wuya. Tidak terlalu. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu.
Aku tidak perlu memberitahumu seperti apa perselisihan antara garis keturunanku dan jalan multidimensimu. Jika kau punya nyali, bertarunglah sampai mati. Jika kau tidak berani, pergilah saja. Aku akan kembali mundur. Bersambung.